datang di channel Cyber IT. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai video lanjutan dari yang kemarin ya. Jika kemarin kita telah berhasil membangun atau membuat modul buatan sendiri di Node.js, maka sekarang saatnya kita akan menggunakan modul built-in atau modul bawaan dari Node.js untuk membangun suatu aplikasi web server. Nah, jadi pada video tutorial kali ini kita akan membangun web server dengan menggunakan 3 modul built-in-nya ya. Jadi yang pertama ada modul HTTP untuk menerima request maupun respon ke browser dari server menuju klien, itu menggunakan modul HTTP. Lalu yang kedua ada file system untuk pengelolaan file agar bisa menampilkan halaman statis dari aplikasi web kita. Lalu yang terakhir ada URL untuk mengatur routing atau pengalamatan suatu aplikasi web. Oke, setelah itu kita akan langsung praktek bagaimana caranya membuat aplikasi web server menggunakan modul built-in di Node.js. Kali ini kita akan membuat suatu folder baru lagi di dalam folder yang sama yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu di folder latihan Node.js pemula. Kita akan membuat folder namanya myweb, atau bebas teman-teman mau menamakannya apa. Lalu kita klik OK di sini. Oke, kita tunggu. Lalu selanjutnya di sini kita bisa panggil terminal di VS Code kita untuk membuat suatu inisialisasi npm atau inisialisasi node module. Kita cukup mengetikkan perintah seperti ini ya. Mohon maaf, kita akan ketikkan seperti ini. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, maka file package.json berhasil kita buat. Lalu selanjutnya kita buat suatu file dengan nama index.js, yang dimana file ini digunakan untuk membangun web server kita sekarang ini. Jadi kita di sini mendeklarasikan suatu variabel untuk memanggil modul yang akan kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan modul built-in milik Node.js, maka kita cukup memanggilnya seperti ini, HTTP. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat server dengan menggunakan modul HTTP ini ya. Yang pertama, kita buat sebuah variabel untuk menginisialisasikan objek server. Kita panggil modulnya HTTP dan kita gunakan metode create server untuk membuat server. Oke, di dalam metode server ini kita akan membuat suatu closure atau callback untuk bisa menerima request maupun response dari web browser antara server dan juga klien. Oke, contohnya seperti ini ya. Mana kita di dalam closure ini terdapat 2 parameter. Yang pertama ada parameter request dan yang kedua ada parameter response. Kita buat fungsinya. Lalu selanjutnya kita akan membuat suatu respon header, di mana respon header ini memberitahukan ke browser. Kita akan membuat suatu header dengan tipe kontennya itu teks atau HTML, content strip type seperti ini ya, text or HTML. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan hello world menggunakan tag HTML. Hello web server. Kita tutup tagnya. Oke, dan jangan lupa yang terakhir kita harus menutup respon ini dengan menggunakan perintah end. Nah, agar server kita bisa dipanggil melalui web browser kita perlu yang namanya method listening atau method listen untuk bisa memanggil server di web browser kita. Kita cukup menuliskannya seperti ini. Port. Karena di sini kita belum menuliskan variabel port, jadi kita di sini akan membuat variabelnya port. Nama variabel harus sama ya yang digunakan di metode listen ini. Kita akan mencoba menggunakan port 3000. Oke. Sip, selanjutnya kita akan menampilkan alamat dari web server ini agar bisa diakses melalui web browser.
server is running on port sini kita tambahkan di port. Kita tekan save, lalu kita coba di terminal. Not index.js. Oke, kita tunggu. Nah, di sini browser atau konsol akan menampilkan alamat dari web server kita. Kita hanya tinggal klik Ctrl dan juga klik kanan saja. Seperti ada panduan di atas ya. Oh maaf, karena ini ada spasi, jadi ini tidak bisa digunakan ya. Kita akan ulangi lagi prosesnya. Kita bersihkan terminal, lalu kita jalankan lagi. Selanjutnya kita klik link alamat ini dengan menggunakan Ctrl klik kanan. Kita tunggu hasilnya di browser. Oke, dan voila, hasilnya kita telah berhasil menampilkan teks melalui web browser kita dengan server yang sudah kita buat. Baik, pada video berikutnya kita akan mencoba untuk menampilkan halaman sebuah website blog yang dimana kita akan membuatnya dengan menggunakan web server yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan Node.js, yang dimana kita akan mempersiapkan sebuah file untuk membuat suatu template aplikasi web blog, yang dimana kita akan membuatnya dengan menggunakan framework Bootstrap agar mempercepat pembuatan halaman suatu web blog. Kita tinggal kunjungi halaman resmi dari Bootstrap tersebut, lalu kita pergi ke menu example, lalu selanjutnya di bawah ini ada berbagai macam desain yang sudah disediakan oleh Bootstrap ini. Kita akan pilih desain album. Kurang lebih tampilan yang akan kita buat akan terlihat seperti ini ya. Jadi nanti di sini kita akan membuat suatu file yang dimana file ini akan membuat suatu halaman aplikasi web blog ini. Lalu kita akan menggunakan modul built-in yang lain dari Node.js, yaitu file system, untuk membaca file yang sudah telah kita buat untuk membuat aplikasi web ini ya. Jadi untuk video selanjutnya kita akan bersama membuatnya. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar pemrograman aplikasi web dan juga cyber security.